Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat, bertemu kembali dengan Yetstun Channel. Terima kasih yang telah like, komen, share, dan subscribe-nya. Sobat-sobat, kita akan lanjutkan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang salah satu organ yang ada dalam tubuh manusia yang sangat penting, termasuk juga salah satu organ yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Apa itu? Yaitu otak. Sobat-sobat, otak manusia adalah salah satu organ yang sangat vital yang memiliki anatomi serta fungsi yang paling canggih. Organ ini memiliki peran utama sebagai pusat kontrol dari ribuan kegiatan yang dilakukan oleh tubuh manusia, baik yang dilakukan secara sadar ataupun sebaliknya. Itu sebabnya kesehatan setiap bagian otak dan kelancaran masing-masing fungsinya tidak boleh dipandang sebelah mata. Masihkah meragukan kemampuan otak? Mungkin Anda pernah menonton film berbahasa asing yang bahkan Anda tidak kuasai, sebab sebut saja bahasa Korea atau India. Fokus mendengarkan bahasanya saja, mungkin Anda tidak langsung bisa mengerti. Namun di saat yang bersamaan, otak bekerja secara sekaligus untuk memproses gambar serta membaca teks terjemahan lewat penglihatan mata, hingga memproses suara dan intonasi dari aktor agar Anda bisa menginterpretasikan maknanya. Semua hal ini bisa terjadi hanya dalam sepersekian detik. Itulah salah satu kerja dari otak manusia. Sobat-sobat, begitu pentingnya organ tubuh yaitu otak pada manusia, maka kita senantiasa harus menjaga kepala kita yang di dalamnya ada otak dari berbagai macam benturan yang sangat hebat, karena bisa mengganggu fungsi dari otak kita ini. Sebagai contoh misalnya mereka yang suka berkendaraan, jangan lupa ya, ingat selalu mengenakan helm yang berstandar nasional ya. Apabila terjadi aksiden, maka kepala kita yang ada otak di dalamnya terlindungi dari bentuk yang sangat hebat. Kemudian misalnya ketika ada gempa yang sangat hebat, maka kita segera untuk masuk atau berlindung di bawah meja yang sangat kuat agar nanti ketika ada runtuhan bisa melindungi kepala kita yang di dalamnya ada otak. Oke, sobat-sobat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sobat-sobat, kita akan melihat ya fungsi dari bagian otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak merupakan salah satu organ penting pada tubuh manusia. Otak terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak bagian kiri dan otak bagian kanan atau oka dan oki. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Baik otak kiri maupun otak kanan berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kita akan lihat fungsi dari otak kiri dan otak kanan. Kita akan melihat sekarang fungsi dari otak bagian kiri, oki. Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analisis. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam hal-hal berikut ini. Misalnya bahasa seperti menulis dan membaca, matematika, perhitungan angka-angka, rumus-rumus dan sebagainya. Pemikiran kritis dan logis atau logika, menganalisis,
pemikiran berdasarkan fakta atau rasional atau hal-hal yang bersifat detail. Itulah bagian dari fungsi otak kiri. Ini lebih kepada inteligensi quotient atau IQ, kecerdasan intelektual. Namun menurut beberapa ahli bahwa otak kiri ini sifatnya short term memory, ingatannya jangka pendek. Mungkin sering lupa ya, itulah kelemahan dari otak bagian kiri. Sementara otak bagian kanan, otak kanan dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas atau kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan lebih mahir dalam hal-hal seperti berikut ini, diantaranya berkaitan dengan seni, musik, kreativitas, visual atau gambar-gambar, warna-warni, pemikiran yang berdasarkan intuisi, isyarat nonverbal, imajinasi, emosi, misalnya seperti marah, sedih ya. Jadi orang kalau sedang sedih, menangis berarti ya sedang sakit otak kanan ya, sakit hati. Kemudian melamun dan sebagainya. Jadi otak kanan ini lebih kepada kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ ya. Kelebihannya otak kanan adalah long term memory, ingatannya jangka panjang. Sobat-sobat, otak kiri dan otak kanan sama-sama berperan sangat penting bagi aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memaksimalkan, mengoptimalkan fungsi dari kedua otak itu secara sinergis daripada memilah-milah fungsi secara terpisah. Idealnya, otak kiri dan otak kanan manusia haruslah seimbang dan berfungsi secara optimal. Karena orang dengan otak kanan dan otak kiri yang seimbang tentu menjadi orang yang cerdas, intelektualnya tinggi, sekaligus pandai bergaul atau bersosialisasi. Itu salah satu di antaranya. Sobat-sobat, berikut adalah beberapa tips atau upaya dalam rangka meningkatkan, mengoptimalkan fungsi dari otak kanan dan otak kiri kita. Di antaranya, apabila di rumah kita ada kamar atau ruang ataupun di sekolah ya, di kelas ya, sebaiknya dinding-dindingnya dicat dengan warna yang berbeda sehingga temboknya berwarna-warni. Jangan lupa ya, agar ruangan itu, baik itu ruangan kelas, ruang atau kamar tidur ya, ada gambar-gambar yang sangat menarik. Kedua, ini untuk para teacher ya, para instruktur ya. Nah, ketika kita menulis di papan whiteboard, alangkah baiknya, dan juga ini sangat artistik, sangat indah apabila menggunakan spidol yang berwarna-warni ya. Minimal dengan 3 warna itu sudah akan bagus mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri kita. Yang berikutnya adalah ini bagi para pelajar, mahasiswa yang akan mengikuti ujian ya, ketika kita membaca, menghafal ya, baik juga sambil mendengarkan musik ya. Tetapi ingat, musiknya bukan musik TikTok ya, tetapi musik yang berirama klasik atau simfoni seperti dari Mozart ataupun Beethoven ya. Itu akan membangkitkan atau mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri kita. Sobat-sobat sejarah, demikian ya pembahasan kali ini tentang salah satu organ tubuh yang sangat vital, yaitu yang ada di kepala kita, yaitu otak. Kemudian ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.